Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Materi kita pada kali ini adalah pengembangan 6 aspek perkembangan anak usia dini. Sebelum materi kita sampaikan, terlebih dahulu perkenalan dulu ya. Ini profil saya, teman-teman. Oke. Marilah kita awali pemaparan materi ini dengan sebuah ice breaking, yaitu dengan tepuk senyum. Saya mulai, nanti teman-teman untuk mengikuti ya. Oke. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Oke, semoga dengan tepuk senyum kita senantiasa bahagia selalu. Amin. Teman-teman yang hebat, yang luar biasa, sebelum materi ini kita mulai, saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan 6 aspek perkembangan anak usia dini menurut Anda semua? Oke, silakan Bunda yang mau menjawab. Oke, terima kasih, jawaban yang luar biasa hebat. Oke, marilah kita mulai pemaparan materi ini. Tentunya kita harus tahu tujuannya daripada materi ini, yaitu adalah memahami 6 lingkup perkembangan dan memahami dukungan guru pada setiap lingkungan perkembangan. Adapun yang dimaksud 6 aspek perkembangan anak, yaitu bahwa aspek perkembangan anak usia dini menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014 adalah yang pertama, nilai aspek agama dan moral. Yang kedua, aspek fisik motorik. Yang ketiga, aspek kognitif. Yang keempat, aspek bahasa. Yang kelima, aspek sosial emosional. Dan yang keenam adalah aspek seni. Perlu teman-teman yang hebat, yang luar biasa, bahwa setiap anak memiliki daya tangkap yang berbeda. Kita mulai ya dengan aspek yang pertama. Aspek yang pertama adalah nilai agama dan moral, yang mana seorang pendidik harus bisa menstimulasi dengan diantaranya kita harus bisa menanamkan nilai-nilai moral agama yang meliputi kemampuan agar anak mengenal nilai agama yang dianut, cara mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan hormat, sportif, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungannya, serta mengetahui hari-hari besar agama, menghormati dan toleransi terhadap agama orang lain. Dan yang kedua adalah aspek fisik motorik. Aspek fisik motorik ada dua macam, yaitu yang pertama adalah aspek motorik kasar yang mencakup kemampuan gerakan tubuh, seluruh anggota tubuh, yang melibatkan kelenturan, keseimbangan, kelincahan, baik lokomotor dan mengikuti aturan. Dan yang kedua adalah motorik halus, yang mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan dirinya dalam berbagai bentuk lainnya. Teman-teman yang hebat, yang luar biasa, kita lanjutkan ke aspek yang berikutnya adalah aspek kognitif. Aspek kognitif meliputi yang pertama yaitu belajar dan pemecahan masalah yang mencakup kemampuan memecahkan masalah, karena pada dasarnya setiap anak adalah seorang peneliti yang hebat, seorang anak peneliti yang ulung, ya, yang mana setiap pembelajarannya, kegiatan mainnya sebetulnya dia itu adalah sedang meneliti, ya. Kemudian yang kedua adalah berpikir logis, yaitu yang mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal adanya sebab akibat. Kita lanjutkan teman-teman yang luar biasa, yaitu aspek yang keempat.
yaitu aspek bahasa. Aspek bahasa ini ada 3. Yang pertama adalah bahasa reseptif, yang mencakup kemampuan agar anak itu memahami sebuah cerita, peraturan, aturan, menyenangi dan menghargai sebuah bacaan. Dan yang kedua, anak bisa mengekspresikan bahasa yang mencakup kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali yang diketahui, belajar bahasa pragmatif, serta dapat mengekspresikan perasaan, ide, dan keinginan dalam bentuk cerita lain. Dan yang ketiga adalah keaksaraan, yang mana mencakup adanya pemahaman terhadap hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, serta memahami kata dalam cerita. Nah, untuk kegiatan ini, seorang guru harus bisa menstimulasi, yaitu dengan cara menceritakan sebuah cerita, sebuah dongeng, baik dilakukan sebelum kegiatan bermain ataupun sesudah kegiatan bermain atau kegiatan inti. Teman-teman, aspek yang kelima adalah aspek sosial emosional, di mana aspek sosial emosional itu meliputi yang pertama, anak diminta dituntut untuk memiliki kesadaran diri, terdiri atas memperlihatkan kemampuan dirinya, mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemudian yang kedua, guru harus bisa menstimulasi adanya rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, mencakup kemampuan mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama. Dan yang ketiga, kita juga harus bisa menstimulasi terhadap berbagai macam perilaku prososial, yang mana mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain, bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku yang sopan. Dan aspek yang terakhir adalah aspek seni. Aspek seni meliputi adanya kemampuan agar anak bisa mengeksplorasikan dan mengekspresikan dirinya melalui imajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang lainnya, seperti seni lukis, seni rupa, seni suara, serta kerajinan, dan mampu mengapresiasikan karya seninya, baik gerak dan tari, drama, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman yang hebat, yang luar biasa, di ujung dari materi ini kita sampailah kepada sebuah kesimpulan bahwa kemampuan dan tumbuh kembang anak perlu dirangsang oleh orang tua dan tentunya oleh seorang guru agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan sesuai dengan umurnya. Karena stimulasi adalah perangsangan penglihatan semua panca inderanya, baik bicara, pendengaran, perabaan yang datang dari lingkungan anak. Anak yang mendapat stimulasi yang terarah pasti akan lebih cepat berkembang dibandingkan anak yang kurang, bahkan tidak mendapatkan stimulasi. Dan perlu diingat bahwa setiap anak memiliki daya tangkap yang berbeda. Dan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui Bunda semua, yaitu yang pertama, lakukanlah pemeriksaan secara rutin yang tentunya melibatkan tenaga medis atau kesehatan. Yang kedua, tahapan perkembangan hanyalah sebagai pedoman agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu tahapan perkembangan dimulai dari seluruh anggota tubuh, dari kepala hingga turun ke bawah. Dan yang keempat, cara menstimulasi yang baik dan benar harus kita miliki sebagai seorang pendidik. Dan yang kelima, apabila tahapan perkembangan yang tidak tampak atau tidak ada kemajuan, kita harus konsultasikan kepada pihak terkait, yaitu Dinas Kesehatan dan psikiater. Demikianlah teman-teman, aspek perkembangan anak usia dini menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan satu,
pertanyaan untuk Anda kerjakan melalui email. Nanti email saya share ya. Berikan contoh stimulasi dari setiap 6 aspek perkembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.